Bab 1247 Sistem Perencanaan Tertinggi. Menghadapi perilaku seperti bandit Suke, Zhang Sui segera menoleh untuk melihat Mo Junchen. Dia tahu dengan jelas bahwa dia tidak punya suara dalam masalah ini. Jika Mo Junchen setuju, dia harus menyerahkan Kismet, tidak peduli seberapa enggannya dia. Tentu saja, bukanlah hal yang buruk bagi mereka untuk melakukan itu. Setidaknya, mereka bisa bertahan. Lagi pula, tidak mudah mendapatkan Kismet. Karena pemimpin keempat telah memberi mereka petunjuk ini, mereka bisa mendapatkan Kismet. Untuk sebagian besar, Kismet diwarisi dari pemimpin keempat Sekte Pemurnian Peralatan. Oleh karena itu, orang yang paling banyak mendapatkan Kismet pada akhirnya adalah orang yang harus memutuskan cintanya. Jika Suke benar-benar ingin mengambil Kismet, pemimpin keempat harus membunuh Suke. Pemimpin fraksi, apakah kamu yakin ingin melakukan itu? Mo Junchen, yang telah mengetahui alasannya, bertanya pada Suke dengan ekspresi aneh. Tentu saja, sampai batas tertentu, saya juga menyelamatkan nyawa Sekte Pemurnian Peralatan. Lagi pula, seseorang harus bertanggung jawab atas masalah ini. Anda sangat beruntung telah bertemu dengan orang hebat seperti saya. Jadi saya telah memutuskan untuk mengambil kesalahan untuk Anda. Suke menepuk dadanya saat dia berbicara dengan benar. Tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak Kismet. Bahkan jika Suke memiliki Lucky Aura, itu tidak bisa dibandingkan dengan menelan Lucky Aura dalam jumlah yang lebih besar sekaligus. Lagi pula, itu adalah Lucky Aura yang dimiliki oleh para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di benua bumi. Jika dia benar-benar bisa mencapainya di masa depan, dengan aura keberuntungan yang begitu banyak, bukankah dia akan menjadi dewa? Adapun rencana pemimpin keempat untuk memutuskan cintanya, Suke tidak khawatir sama sekali. Bagaimanapun, dia masih memiliki 400 tahun untuk hidup. Siapa bilang dia tidak bisa mengalahkan pemimpin keempat dalam 400 tahun? Faktanya, akan lebih baik jika dia diam-diam membunuh kaisar generasi keempat sebelum dia mendapatkan lebih banyak keberuntungan karma di masa depan. Apa kamu yakin? Zhang Sui mengulangi pertanyaan Mo Junchen saat ini. Baginya, itu adalah pilihan. Dia bisa mengorbankan dirinya untuk membantu keturunannya, atau dia bisa melindungi dirinya sendiri dan hidup berdampingan dengan keturunannya. Lagi pula, Kismet adalah kentang panas yang bisa menghabiskan nyawanya. Sampai batas tertentu, Zhang Sui ragu untuk mengambilnya. Sekarang Suke menawarkan untuk mengambil keberuntungan besar darinya, Zhang Sui agak ragu. Dia enggan, tetapi pada saat yang sama, dia merasa lega. Suier, lakukan saja seperti yang dikatakan pemimpin fraksi. Sementara itu, Mo Junchen melambaikan tangannya saat berbicara. Tubuh Zhang Sui bergetar, dan air mata menggenang di matanya. Bahkan seseorang sekuat dia, yang berada di puncak tahap langit emas, tersentuh saat ini. Ini adalah pertama kalinya Mo Junchen memanggilnya Suier. Itu adalah cara yang intim untuk menyapa seorang junior. Di mata orang lain, itu biasa saja, tapi baginya, itu adalah kunci untuk membuka simpul di hatinya yang telah terkunci selama bertahun-tahun. Baik. Pada akhirnya, Zhang Sui setuju tanpa ragu. Di satu sisi, dia harus mendengarkan Mo Junchen. Dia tidak punya hak untuk keberatan. Di sisi lain, dia benar-benar memilih untuk menyerah. Dia benar-benar ingin mendengarkan kakeknya sebagai cucunya. Mo Junchen juga mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, sorot matanya saat dia melihat Suke menjadi sedikit lebih rumit. Dia telah menyaksikan bagaimana Suke merebut Mighty Body of Hades. Meskipun Suke telah membayar mahal, Mo Junchen masih percaya Kismet Suke ada hubungannya dengan itu. Jika seorang pria dengan banyak Kismet dapat memperoleh lebih banyak Kismet di masa depan, dapatkah pemimpin generasi keempat benar-benar membunuhnya? Bagus. Apakah kamu yakin bisa mengendalikan benua bumi dalam 400 tahun tersisa? Pada saat ini, Suke menatap Zhang Sui dan berkata sambil menunjuk Mo Junchen, maksudku, bisakah kamu mengendalikan benua bumi tanpa bantuan kakekmu? Aku tidak yakin sebelumnya, tapi karena benua bumi milik fraksi surga yang meledak, 400 tahun sudah cukup. Zhang Sui menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kata-katanya agak masam. Maksudnya, fraksi surga meledak Suke memiliki pengaruh besar pada mereka. Ini adalah faktor yang tidak dapat diprediksi. Lagi pula, mereka tidak tahu seberapa kuat fraksi surga yang meledak itu.
Namun, jika mereka menyerah pada fraksi surga yang meledak, itu berarti fraksi surga yang meledak tidak lagi menjadi musuh mereka. Dengan cara ini, mereka dapat melaksanakan rencana awal mereka. Itu bagus. Oke, aku serahkan sisanya padamu. Kakekmu dan aku akan pergi ke benua surga untuk bertemu dengan 3.000 diaken dan 1 juta anggota fraksi surga yang meledak. Mari bersenang-senang di benua surga. Suke berkata sambil mengedipkan mata pada Mo Junchen. Lalu dia akan pergi. Zhang Sui terkejut. Apakah itu berarti fraksi surga yang meledak memiliki kekuatan yang begitu kuat di benua surga? 3.000 diaken dan 1 juta anggota. Kekuatan ini cukup kuat di benua surga. Seketika, dia tidak ingin sekte pemurnian peralatan berafiliasi dengan fraksi surga yang meledak lagi. Karena kakeknya telah bergabung dengan fraksi surga yang meledak, dia tidak mengira Suke akan membohonginya. Sialan, kenapa dia pergi dengan terburu-buru? Aku baru saja mendesaknya, tapi aku juga ingin istirahat selama beberapa hari sebelum pergi. Budfest, yang telah ditarik dari kepala Duan Jiude, cukup bingung ketika melihat Suke pergi dengan tergesa-gesa. Dalam kesannya, Suke bukanlah orang yang terburu-buru. Lagi pula, Zhang Sui baru saja berjanji untuk menjadikan sekte pemurnian peralatan sebagai afiliasinya. Dia belum mengambil tindakan apapun. Menurut gaya biasa Suke, dia akan menunggu Zhang Sui menyelesaikan semua hal ini dan kemudian pergi. Kenapa dia bertingkah sangat aneh kali ini? Tamparan. Pada saat ini, Duan Jiude menamparkan kepala Budfest dan berkata dengan galak, "Mengapa kamu pergi dengan tergesa-gesa? Apakah kamu tidak tahu kenapa?" Sialan, dia berani berbaring di kepalaku begitu lama dan bahkan mengacak-acak rambutku. Tunggu sebentar, benda lengket apa ini? Budfest, beraninya kamu meludahi kepalaku? *CK, Duan Jiude, kamu benar-benar berani. Beraninya kamu memukulku? Apakah menurutmu dewa ini sama hambarnya denganmu, meludah kemana-mana? Ini sampo untukmu untuk mencuci rambutmu. Setelah mengatakan itu, Budfest menendang pantat Duan Jiude dengan keras. Kemudian, dia mulai mengejar Suke. Dari novel Hai. Rupanya, jawaban Duan Jiude membuatnya sadar bahwa alasan mengapa Suke begitu terburu-buru untuk melarikan diri adalah karena dia baru saja menjarah pavilion harta berharga sekte pemurnian peralatan. Karena merasa bersalah, Budfest juga kabur dengan tergesa-gesa. Duan Jiude juga mengikuti Budfest. Kemudian dia berbalik dan berteriak pada Zhang Sui sambil menunjuk ke arah Budfest, "Periksa pavilion harta berharga Anda. Saya melihat anjing itu berkeliaran di luar pavilion harta berharga Anda barusan. Sekarang dia berlari sangat cepat. Pasti ada yang salah dengan itu. Aku akan pergi dan menangkapnya untukmu. Sampai jumpa." Pavilion harta karun? Mendengar itu, wajah Zhang Sui menjadi gelap ketika dia ingat bahwa Suke dan teman-temannya baru saja keluar dari sekte pemurnian peralatan. Dia sudah mengetahui konsekuensinya tanpa penyelidikan lebih lanjut. Suke telah merampok menara pemurnian peralatan pada tahun-tahun itu. Sekarang, pavilion harta karun pasti tidak lebih baik. Sial, kenapa aku merasa telah dibodohi? Apakah fraksi surga yang meledak benar-benar sangat kuat di benua surga? Zhang Sui bergumam dengan wajah gelap. 4 bulan berlalu dalam sekejap. Setelah meninggalkan sekte pemurnian peralatan, Suke, Mo Junchen, Budfest, dan Duan Jiude bergegas ke timur alam surgawi Xuanyi. Mereka mengambil beberapa perangkat teleportasi dan melakukan perjalanan siang dan malam selama 4 bulan. Akhirnya, 3 orang dan 1 anjing tiba di tepi paling timur alam surgawi Xuanyi. Ini adalah sebuah danau. Air danau itu sangat bersih dan bening. Itu bahkan sangat tenang. Itu seperti cermin, sangat halus. Bahkan ketika angin bertiup, tidak ada satu riak pun. Menurut Mo Junchen, ini adalah jalan rahasia yang mengarah ke benua surga, umumnya dikenal sebagai pintu belakang. Danau itu seperti cermin, memantulkan langit. Benua surga berada di atas benua bumi. Cara normal untuk sampai ke sana adalah dengan naik. Tetapi dalam keadaan normal, jika Anda terus terbang dari benua bumi, Anda tidak dapat mencapai benua langit bahkan jika Anda terbang seumur hidup. Naik hanyalah sebuah arah. Misalnya, jika Anda melewati lorong, Anda bisa mencapai benua surga. Tapi itu berbeda di sini. Begitu Anda memecahkan danau, Anda bisa menghancurkan langit. Danau seperti cermin itu seperti langit asli.
Setelah Anda memecahkannya, Anda bisa mencapai benua surga. Jadi, ini adalah cara untuk pergi ke arah yang berlawanan dari lorong, tapi juga bisa pergi ke benua surga. Sialan, aku tidak percaya ada tempat seperti itu. Ini jauh lebih mudah daripada tempat lain yang kusebutkan sebelumnya. Buttfast berteriak begitu dia melihat tempat ini. Mo Junchen menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apakah kamu tahu cara lain? Tentu saja, aku tahu segalanya. Ada tempat di mana kamu bisa turun dari benua surga dan naik dari benua bumi. Titik batas antara dua tempat itu sangat lemah. Selama kamu memecahkannya, kamu bisa pergi bola-balik. Buttfast berkata dengan bangga. Mendengar itu, Mo Junchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Maksudmu tempat lama dari lorong alam surgawi Zhen Yuan kan? Lorong itu didirikan di sana, tetapi kemudian dihancurkan. Meskipun titik batas di sana sangat lemah, masih tidak mudah bagi orang seperti kita untuk memecahkannya. Tidak, saya pikir itu mungkin. Buttfast berkata tidak yakin. Sudahkah kamu mencobanya? Mo Junchen bertanya sambil tersenyum. Buttfast terdiam. Itu belum pernah mencobanya sebelumnya. Itu hanya merasa bahwa itu mungkin. Namun, Buttfast tidak ingin kehilangan muka, jadi dia menegakkan punggungnya, menunjuk Mo Junchen, dan berteriak, Wali Mo, perhatikan sikapmu. Aku adalah wakil pemimpin fraksi. Sebuah negara memiliki hukumnya sendiri, dan sebuah faksi memiliki aturannya sendiri. Saya tidak dapat menerima sikap Anda ketika Anda berbicara dengan saya. Mo Junchen tertegun. Petik 2. Sudut mulut Mo Junchen berkedut. Dia terdiam. Dia menyebut Suke sebagai pemimpin geng bukan karena rasa hormat, tetapi karena rasa hormat satu sama lain. Lagi pula, Suke adalah penyelamatnya, jadi Suke pantas dihormati. Namun, ini tidak berarti dia harus menghormati Buttfast. Namun, dia juga merasakan bahwa anjing ini bukanlah anjing yang baik. Jadi, dia mengabaikannya dan mengalihkan perhatiannya ke danau di depannya. Pemimpin fraksi, tidak banyak orang yang tahu tentang danau ini. Nyatanya, hanya sedikit orang yang bisa memecahkannya. Bahkan jika master dari 6 alam surgawi mencoba memecahkannya pada saat yang sama, itu masih membutuhkan banyak usaha. Tapi sekarang, dengan kekuatan fisik kita bisa memainkan peran besar. Bersama anjing ini, kupikir kita bisa membuka lorong dalam waktu setengah tahun. Kata Mo Junchen sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke arah Buttfast. Rupanya, dia juga mengenali kekuatan fisik Buttfast. Setengah tahun? Itu terlalu lama. Suke mengerutkan kening. Dia tidak sabar untuk pergi ke benua surga untuk menemukan Jiang Hongyan. Setengah tahun terlalu lama baginya. Terlalu panjang. Mendengar ini, Mo Junchen mau tidak mau berkata dengan senyum masam, pemimpin fraksi, sebenarnya hampir sama dengan saat kita melewati lorong. Meskipun kita mengalaminya sesaat di lorong, itu akan memakan waktu lebih lama, dari 5 bulan di dunia luar. Sekarang, hanya butuh setengah tahun untuk memecahkannya dan kita bisa mencapai benua langit dalam sekejap. Itu cukup cepat. Saya mengerti, kata Suke, menganggukkan kepalanya. Ini mirip dengan mantra yang dia ambil di 4 benua besar. Dari benua timur ke laut utara, 2 bulan akan berlalu di dunia luar jika orang menghabiskan 2 hingga 4 jam dalam mantra. Prinsip yang sama harus diterapkan pada lorong. Dengan cara ini, tidak butuh waktu lama untuk memecahkan danau dalam waktu setengah tahun. Namun, kelemahan Suke membuat Mo Junchen curiga. Jika Suke berasal dari benua surga, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang lorong itu? Tetapi jika dia tidak berasal dari benua surga, bagaimana mungkin dia berani mengatakan bahwa dia memiliki 3.000 diaken dan 1 juta anggota faksi di benua surga? Pada saat ini, Suke sepertinya menyadari bahwa dia telah mengekspos dirinya sendiri, tetapi dia tetap terlihat tenang. Menunjuk Buttfast dan Duan Jiude, dia berkata kepada Mo Junchen sambil tersenyum, Wali Mo, sebenarnya, aku belum pernah ke benua surga, tetapi mereka berasal dari benua surga. Oh, kenapa? Mo Junchen tertegun dan tidak bisa memahaminya. Bagaimana mungkin seseorang yang belum pernah ke benua surga memiliki kekuatan yang begitu kuat di benua surga? Kamu tidak bisa mengungkapkan kebenaran. Wali Mo, kamu akan mengerti ketika kamu sampai di sana. Lagi pula, jangan khawatir, aku, Suke, bukan orang yang membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab.
Aku tidak perlu berbohong kepada Anda, Suke berkata kepada Mo Junchen dengan senyum tulus dan menepuk pundaknya. Mendengar ini, Mo Junchen menganggukkan kepalanya dan tidak bertanya lagi. Sepertinya dia juga merasa Suke tidak perlu membohonginya. Kalau tidak, ketika dia pergi ke benua surga, dia akan menemukan segalanya. Tapi, kenapa aku punya firasat samar bahwa ada sesuatu yang tidak beres? Mo Junchen menggaruk kepalanya dengan bingung. Segera, kelompok yang terdiri dari 3 orang dan seekor anjing berhenti mengobrol dan mulai memecahkan permukaan danau. Di antara mereka bertiga, Duan Jiude adalah satu-satunya yang tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Dia tidak mengambil jalur temper tubuh, tetapi dia juga mengangkat tinjunya dan mencoba menabrak danau. Akibatnya, begitu tinjunya menyentuh permukaan danau, seluruh tubuhnya langsung terlempar dan jatuh dengan keras di tepi danau. Danau ini terlalu aneh. Pinggangku hampir bengkok. F***CK, bahkan tinjuku pecah. Duan Jiude, yang sedang berbaring di tanah, berteriak kaget. Kemudian, dia mulai meratap kesakitan. Suke menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Duan Jiude, sebaiknya kamu tetap di samping. Kamu yang paling lemah sekarang, jadi siapapun bisa mengalahkanmu. Omong kosong. Jalan yang kuambil bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa sepertimu. Duan Jiude berhenti meratap dan duduk sambil berteriak. Buttfast berkata dengan jijik, kamu sampah. Sebaiknya kamu perhatikan bagaimana dewa ini menghancurkan danau. Setelah mengatakan ini, Buttfast adalah orang kedua yang menyerang. Awalnya, dengan temperamennya yang pengecut, ketika melihat Duan Jiude mengalami kemunduran, biasanya ia akan memilih untuk mundur dan mencari alasan untuk menyelinap pergi. Tapi kali ini, sepertinya bertekad untuk kembali ke benua langit. Pada saat yang sama, ia juga ingin mengejek Duan Jiude. Jadi, untuk pertama kalinya, tak sabar rasanya menginjakkan kaki di danau itu. Ledakan. Bersamaan dengan ledakan besar, tinju Buttfast menghantam permukaan danau. Seluruh danau berguncang sedikit, tapi Buttfast tidak terluka sama sekali. Dia hanya tinggal di danau. Seluruh proses tampak seperti orang biasa memukul kaca temperet dengan tinjunya. Ada suara keras, tapi tidak menimbulkan efek apapun. Hei, sepertinya danau ini tidak sederhana. Suke hanya bisa berseru kaget. Dia memiliki pemahaman tentang tubuh Buttfast. Meskipun dia memiliki tubuh perkasa kelas 2, yang menurut dugaan Mo Junchen telah mencapai tingkat tubuh suci, yang satu tingkat lebih tinggi dari tubuh perkasa, Suke masih tidak berpikir tubuhnya lebih kuat dari tubuh Buttfast. Namun, ketika fisik Buttfast yang kuat menabrak danau, dia hanya bisa mengeluarkan suara keras. Ini sangat menggugah pikiran. Entah danau itu sangat kuat, atau Buttfast telah menahan kekuatannya. Suke tidak membuang waktu. Dia menginjak petir dan melompat ke danau. Kemudian, dia meninju danau itu dengan keras. Bang! Terdengar ledakan keras lainnya, tetapi Suke terpaksa mundur 2 langkah. Permukaan danau masih setenang sebelumnya. Hasil ini mengkonfirmasi dugaan Suke. Danau itu sangat kuat. Buttfast pasti menahan kekuatannya. Sekarang, kamu tahu kenapa aku bilang butuh waktu setengah tahun kan? Mo Junchen berjalan maju dengan senyum masam. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju danau. Kemudian, saat suara keras bergema, Mo Junchen terpaksa mundur selangkah. Menilai dari penampilan mereka, kecuali Duan Jiude, Suke berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pukulan Buttfast mendarat di tanah, dan pukulan Suke memaksanya mundur 2 langkah, sementara Mo Junchen hanya mundur 1 langkah. Ini tidak berarti ada celah besar di antara fisik mereka. Hanya saja tingkat kultivasi Mo Junchen sangat tinggi, yang menutupi fakta bahwa fisiknya lebih lemah dari Suke. Adapun Buttfast, fisiknya sangat kuat. Aku tidak percaya. Pada saat ini, Suke menyeringai dan jejak kekejaman muncul di matanya. Pada saat yang sama, dia mengangkat kaki kanannya dan mengumpulkan konotasi taonya. Cahaya keemasan menyilaukan. Kaki raja yang tangguh. Merusak. Ledakan. Act of King's Leg, yang bernilai 50.000 acting tough points, dihancurkan dengan keras, menyebabkan suara keras yang belum pernah terjadi sebelumnya di permukaan danau. Itu jauh lebih keras dari gerakan yang dilakukan oleh Buttfast. Suke sangat terguncang sehingga dia mundur beberapa langkah, dan kaki kanannya terasa mati rasa.
Tapi kali ini, retakan kecil benar-benar muncul di permukaan danau. Meskipun retakan itu hanya sepanjang jari kelingking dan tampak seperti setetes air di lautan dibandingkan dengan seluruh danau, itu masih menyebabkan ekspresi Mo Junchen berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Mo Junchen terkejut. Dia menatap Suke dengan kaget. Dia tidak bisa mengetahui rahasia tendangan Suke tadi, tapi dia bisa merasakan bahwa itu adalah keterampilan ilahi yang kuat, keterampilan ilahi dari konotasi Tao. Pemimpin fraksi, jika kamu bisa terus menggunakan seni kaki ini, kita pasti bisa menembus danau cermin ini dalam waktu kurang dari sebulan. Mo Junchen berkata dengan sungguh-sungguh sambil menatap Suke dengan ekspresi serius. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tendangan yang begitu kuat. Bahkan penguasa 6 alam surgawi utama tidak dapat melakukan itu. Meskipun itu terutama karena Suke memiliki tubuh perkasa kelas 2, keahlian ilahi dari konotasi Tao juga cukup kuat. Ayolah, jika aku bisa menggunakannya terus-menerus selama sebulan, aku pasti sudah mendominasi dunia surga dekat sejak lama. Suke meringkuk bibirnya dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka terus menyerang danau. Baru saja, dia menggunakan Act of King's Leg murni untuk menguji peningkatan kekuatan Act of King's Leg setelah dia memiliki Mighty Body kelas 2. Nyatanya, peningkatan itu begitu hebat hingga di luar imajinasinya. Seolah-olah dia dilahirkan untuk menempuh jalan menjadi orang bijak dengan fisiknya. Adapun apa yang dikatakan Mo Junchen, sangat tidak mungkin baginya untuk menggunakan kaki raja yang bertindak keras sepanjang waktu. Belum lagi konotasi Tao yang dikonsumsi setiap kali dia menggunakannya, bahkan 50.000 acting Tao points terlalu berat untuk ditanggungnya. Jika dia bisa menggunakan Act of King's Leg 100 kali sehari, itu akan menghabiskan 5 juta acting Tao points selama sebulan. Dengan acting Tao points sebanyak itu, Suke dapat mengupgrade sistem dan mengembangkan lebih banyak fungsi untuk mendominasi World of Near Celestials. Bocah kecil, apakah kamu benar-benar akan memalu di sini selama setengah tahun? Astaga, bagaimana dengan kompensasi atas hilangnya masa mudaku? Buttface berteriak kegirangan karena dia merasa telah ditipu. Menurut karakternya, dia pasti akan mati lemas jika melakukan aksi membosankan ini selama setengah tahun. Palu saja, atau kamu tidak akan bisa makan sepotong tahu busuk di masa depan? Suke menggelengkan kepalanya saat dia kembali ke permukaan danau. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan mulai memukul retakan di danau dengan keras. Kali ini, dia tidak menggunakan Act of King's Leg. Dia hanya menggunakan tinjunya, kekuatan fisiknya, dan kekuatan inti surgawi. Setengah tahun, jadi apa? Dia memahami prinsip bahwa air yang menetes dapat mengikis batu dan alu besi dapat mengikis jarum. Ini membutuhkan kesabaran. Tidak peduli betapa membosankannya itu, dia harus bertahan. Karena dia harus pergi ke benua surga. Dia ingin menunjukkan kepada mereka yang mendambakan Jiang Hongyan apa artinya dengan mengatakan, kamu tidak bisa menyentuh wanita Suke. Bang! 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 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan. Suke meninju danau lagi dan lagi. Setiap kali, dia akan dipukul mundur, tetapi dia akan terus mundur dan meninju danau lagi dan lagi. Dia mengulangi tindakan membosankan dan mekanis ini. Melihat ini, Buttface tidak punya pilihan selain mengikuti dan mulai memalu. Mo Junchen juga mengikuti. Duan Jiude, sebaliknya, cukup santai. Dia berbaring di tepi danau dan menonton pertunjukan dengan santai sambil menyilangkan kaki. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Segera, 1 bulan telah berlalu. Permukaan danau, yang seharusnya halus, memiliki banyak retakan kecil, yang disebabkan oleh Buttface, Suke, dan Mo Junchen. Namun, selama bulan ini, Suke menemukan bahwa fisiknya telah diperkuat tanpa terasa. Pada awalnya, dia akan terlempar mundur 2 langkah saat dia meninju danau. Tapi sekarang, dia hanya terlempar 1 langkah, dan tinjunya tampak lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak menyangka ini bisa digunakan untuk memperkuat fisikku. Suke tersenyum dan terus meninju danau. Mo Junchen, yang berada di sebelahnya, sudah menyadari perubahan fisik Suke. Dia tidak bisa menahan senyum pahit dan mendesah iri. Setelah meninju danau begitu lama, fisiknya belum diperkuat. Sebaliknya, dia merasa sedikit lelah. Ini adalah jarak antara fisik mereka.
Tubuh tiran memenuhi reputasinya. Bahkan pukulan biasa perlahan bisa berevolusi dan memperkuat tubuh tiran. Ini mungkin sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh tubuh fisik selain tubuh tiran. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apakah tubuh perkasa Suke masih merupakan tubuh perkasa. Seperti yang sudah diduga Mo Junchen, tubuh perkasa Suke mungkin tidak jauh dari fisik suci. Mo Junchen berdiri dan beristirahat. Kemudian dia memandang Suke, yang masih meninju danau tanpa lelah. Mo Junchen bergumam, mungkin dalam 6 bulan, pasta cermin akan pecah, dan fisik suci yang legendaris akan lahir. Setelah mengatakan itu, Mo Junchen menatap langit dan menjilat bibirnya sambil tersenyum. Mungkin perjalanan ke benua surga ini akan sangat mengasyikkan. Seorang pria muda dengan fisik suci, seekor anjing, dan jutaan anggota fraksi surga yang meledak akan menginjak-injak benua surga. Mo Junchen sangat berharap untuk adegan ini. Dia berharap bisa segera pergi ke benua surga. Pada saat yang sama, Buttfast diam-diam mengirim pesan ke Suke. Bocah cilik, aku baru saja memikirkan sesuatu, dan kurasa perlu memberitahumu. Apa itu? Ketika kita pergi ke benua surga, kita harus mencari tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu. Mengapa? Sebenarnya, benua surga berbeda dengan benua bumi, terutama sekte teratas seperti sekte Sage dan sekte Istana Surga. Kurasa kita tidak mampu memprovokasi mereka sekarang. Sehasteriste, apa menurutmu aku bodoh? Aku tidak perlu kamu memberitahuku itu. Tapi tidak masalah untuk melakukan sesuatu. Setidaknya kita bisa membuat mereka jijik dan menunjukkan keberadaan kita. Sebaiknya kita tidak. Tidak, ini tidak seperti kamu. Kenapa tidak? Karena di sana, Buttfast berhenti dan menoleh untuk melihat Suke. Lalu dia berkata dengan senyum jelek, ada banyak Celestial dan Golden Celestial.